wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munzal Zufari dengan NIM B11 2021 07121. Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Untuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Deklarasi ini diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 untuk melarang kengeringan Perang Dunia Kedua agar tidak berlanjut. Pada pasal 30 UDRI menetapkan hak sipil, hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerja Amnesty Internasional. Konstitusi dan jaminan atas HAM merupakan suatu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan. Satu kesatuan untuk mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional dalam perkembangannya. Jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia mengalami proses sangat alektikal atau pemikiran yang menarik diamati pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan penerjemah materi memuat HAM tersebut semakin positif setelah keluarnya Keputusan Presiden RI nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Sosial HAM Indonesia 2004 sampai 2009. Nama saya Jila Nafiatur Rajwa, NIM B112121073118. Perkenalkan, saya Triusul Pendasana dengan NIM B11 2021 07077. Perkenalkan, nama saya Risa Itunia Lestari dengan NIM B11 2021 07047. Tahukah kalian sejarah HAM di Indonesia? Sejarah HAM di Indonesia yaitu sebelum kemerdekaan, R.A. Kartini dan organisasi Budi Utomo yang mengungkapkan pemikiran hak asasi manusia melalui surat-surat yang ditulisnya, Sarekat Islam yang memperjuangkan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri dan menghilangkan diskriminasi rasial. Lalu, saat masa Orde Lama, hak asasi manusia di Indonesia mengalami naik turun di periode ini. Hak asasi manusia berkutat dengan masalah kemerdekaan, mengemukakan pendapat dan berpolitik. Banyaknya partai-partai yang muncul, kebebasan pers dan pemilu berjalan secara demokratis. Namun di akhir periode ini banyak terjadi kemunduran dan pembatasan hak yang ada. Setelah itu, saat masa Orde Baru, pada periode ini banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pembatasan pers dan mengemukakan pendapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sering ditemukan. Tahun 1993 dibentuk Komnas HAM. Lalu setelah masa reformasi, adanya kemajuan hak asasi manusia dan lahirnya peraturan-peraturan baru mengenai hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, TAP MPR nomor
1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, terima kasih Mbak Bulan. Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan sesudah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indonesia Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Negara Nasional Indonesia. Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Puncak perbuatan HAM yang dilontarkan oleh para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Agus Salim, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Wahid Hashim, M.R. Maramis terjadi dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Inti dari perjuangan Budi Utomo adalah perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat. Periode setelah kemerdekaan, perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945, 1950, 1950 sampai 1959, 1959 sampai 1966, 1966 sampai 1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer pasca Orde Baru. Perkenalkan, saya Ali Mahfud, NIM B11 2021 0725. Saya akan menjelaskan tentang peradilan HAM. Peradilan HAM internasional diadakan pasca Perang Dunia Kedua pada tanggal 21 November 1947. PBB mendirikan International Law Commission melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 174. Pelanggaran HAM termasuk salah satu kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang terhadap peradilan internasional. HAM kantornya berlokasi di Den Haag, Belanda. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Statu Roma tahun 2002, ruang lingkup atau yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, kejahatan agresi. Peradilan HAM di Indonesia. Peradilan HAM di Indonesia ada 3, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak. Komnas HAM berdiri pada 1993, tepatnya pada tanggal 9 Juni 1993, melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, dan berkantor di Menteng, Jakarta Pusat. Tujuan pendirian Komnas HAM adalah untuk mengembangkan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 pada tanggal 15 Oktober 1998 dan berkantor di Menteng, Jakarta Pusat. Tujuan didirikannya Komnas Perempuan yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Komnas Perlindungan Anak didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Tujuan dari pendirian Komnas Perlindungan Anak yaitu mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan kepada anak, yang dilakukan oleh negara, perorangan, maupun badan usaha. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizal Hanuddin dengan NIM P11 2021 07403. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor pelanggaran HAM. Yang pertama ada faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang terus selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, ada penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya merujuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Satu di antara contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya keseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan.